Gila. Jelang FIFA Matchday Juni 2026, kejutan besar muncul dari tim nasional Indonesia. Jika kalian Cina Timanas Indonesia, subscribe channel ini dan komen Garuda mendunia. 7 negara menantang Indonesia secara terbuka dan paling heboh nama baru Luke Fikri dikabarkan paling dekat bergabung dan bisa langsung debut. Belum selesai, kombinasi lini depan bersama Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen mulai disiapkan. Dan kabar paling ditunggu, Marcelino Ferdinand disebut siap comeback setelah cedera. Menjelang FIFA Matchday Juni 2026, satu hal sudah pasti. Tim nasional Oman menjadi lawan pertama tim nasional Indonesia. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dari pernyataan Erick Thohir, Indonesia memang sengaja memilih lawan dari Asia saja, bukan dari luar benua. Tujuannya jelas, memberi waktu bagi John Hartman untuk mempercepat adaptasi tim terhadap gaya bermain khas Asia, cepat, fisik, dan disiplin. Namun pertanyaan besar langsung muncul. Setelah Oman, siapa berikutnya? Tidak mungkin pemain diaspora yang datang jauh-jauh ke Jakarta, hanya bermain satu pertandingan. Selain tidak efisien, target utama juga jelas, menaikkan ranking FIFA. Artinya, Indonesia butuh lawan tambahan yang kompetitif, tidak terlalu lemah, tapi juga tidak terlalu jauh di atas. Disinilah PSSI mulai bergerak lebih selektif. Mereka harus mempertimbangkan 3 hal sekaligus. Jadwal yang pas, budget yang realistis, dan kualitas lawan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dari beberapa informasi yang beredar, sudah ada sejumlah negara Asia yang mengajukan diri. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tim nasional Bahrain. Bahrain disebut masih menyimpan ambisi, bahkan disebut ingin membalas pertemuan sebelumnya. Itu artinya, jika duel ini terjadi, tensinya tidak akan kalah panas dari laga melawan Oman. Di sisi lain, Hartman juga tidak hanya fokus pada lawan. Ia sedang menyiapkan kejutan dari dalam skuad sendiri. Beberapa pemain baru, baik diaspora maupun talenta yang selama ini belum banyak disorot, berpotensi dipanggil. Tujuannya bukan hanya untuk jangka pendek, tapi membangun fondasi tim jangka panjang yang bisa dipakai untuk berbagai kompetisi ke depan. Karena pada akhirnya, FIFA Matchday ini bukan sekadar soal hasil pertandingan, tapi tentang bagaimana Indonesia membentuk identitas permainan, mengukur kekuatan sebenarnya, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil hari ini adalah bagian dari rencana besar menuju level yang lebih tinggi. Situasi makin panas ketika nama tim nasional Bahrain benar-benar muncul ke permukaan sebagai calon lawan berikutnya. Bukan cuma sekadar wacana. Bahrain disebut ngotot ingin menghadapi tim nasional Indonesia di agenda FIFA Matchday Juni 2026. Yang bikin tensi naik, reaksi media mereka. Beberapa media di Bahrain mulai membangun narasi bahwa kemenangan Indonesia di pertemuan sebelumnya hanyalah kebetulan semata. Bukan karena Indonesia lebih baik, tapi karena faktor situasi yang dianggap tidak normal. Pernyataan ini langsung memancing perhatian. Karena di satu sisi, itu menunjukkan rasa percaya diri Bahrain. Tapi di sisi lain, itu juga seperti meremehkan perkembangan besar yang sedang terjadi di tubuh Garuda. Dan justru disitulah letak bahayanya. Karena Indonesia sekarang bukan tim yang sama seperti dulu. Di bawah arahan John Hartman, pendekatan permainan berubah total, lebih terstruktur, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tekanan. Ditambah lagi dengan kemungkinan hadirnya pemain diaspora dan naturalisasi baru, Indonesia punya dimensi permainan yang jauh lebih kompleks. Jika laga ini benar-benar terjadi, maka ini bukan sekadar pertandingan uji coba. Ini adalah panggung pembuktian kedua. Apakah kemenangan sebelumnya memang kebetulan? Atau justru awal dari perubahan kekuatan di Asia? Dan bagi Indonesia, ini jadi kesempatan emas. Bukan hanya untuk menang, tapi untuk membungkam narasi yang meremehkan mereka. Karena dalam sepak bola, satu kemenangan bisa dianggap kebetulan, tapi 2 kali, itu sudah mulai disebut kualitas. Dan ketika rumor terus bergulir, daftar calon lawan tim nasional Indonesia makin panjang, dan makin menarik untuk dibedah. Sempat muncul kabar bahwa Indonesia akan menghadapi tim nasional Georgia pada 5 Juni. Tapi sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi. Artinya, rumor itu masih abu-abu, bisa benar, bisa juga hanya spekulasi. Nama lain yang cukup kuat adalah tim nasional Suriah. Dengan ranking FIFA yang kompetitif di kawasan Asia, Suriah dinilai cocok sebagai lawan uji coba karena gaya bermain mereka mirip dengan tim-tim Timur Tengah, fisik, disiplin, dan sulit ditembus. Namun lagi-lagi,
Jadwal mereka belum menunjukkan kepastian untuk bulan Juni. Hal yang sama juga terjadi pada tim nasional Palestina. Meski secara ranking berada di atas Indonesia dan cukup ideal untuk uji coba, belum ada tanda-tanda resmi mereka akan bertemu Garuda dalam waktu dekat. Kemudian ada beberapa opsi lain seperti tim nasional Lebanon, tim nasional Kirgistan, hingga tim nasional Tajikistan. Secara kualitas dan ranking, mereka memang berada di atas atau setidaknya setara, cukup untuk memberikan ujian yang serius bagi Indonesia. Sementara itu, tim nasional Yaman juga masuk dalam daftar, meski secara ranking berada di bawah Indonesia. Ini bisa jadi opsi aman jika PSSI ingin memastikan hasil positif untuk mendongkrak poin. Namun jika ditarik garis besar dari semua spekulasi ini, maka muncul 3 nama yang paling sering disebut dan paling realistis. Tim nasional Bahrain, tim nasional Suriah, tim nasional Palestina. 3 tim ini dianggap punya kombinasi ideal, ranking kompetitif, gaya bermain yang relevan, dan tantangan yang cukup untuk menguji kekuatan Indonesia. Tapi perlu diingat, semua ini masih sebatas analisis. Belum ada keputusan final dari PSSI. Dan justru disitulah letak dramanya. Karena siapapun lawan yang akhirnya dipilih, akan sangat menentukan arah persiapan Indonesia ke depan. Apakah PSSI akan memilih lawan berat untuk uji mental? Atau lawan seimbang untuk mengejar poin ranking? Satu hal yang pasti, FIFA Matchday bulan Juni ini bukan sekadar jadwal biasa, tapi panggung besar yang bisa menentukan seberapa jauh Garuda benar-benar siap bersaing di level Asia. Dan di tengah semua spekulasi lawan itu, satu hal mulai terlihat jelas, PSSI tidak sedang menyusun jadwal biasa, mereka sedang menyiapkan strategi mematikan untuk mendongkrak ranking FIFA tim nasional Indonesia. Karena dalam sistem poin FIFA, bukan cuma menang yang penting, tapi siapa yang dikalahkan dan kapan pertandingan dimainkan. Disinilah strategi itu mulai terlihat. Indonesia akan diproyeksikan menghadapi lawan dengan ranking sedikit di atas atau setara, seperti tim nasional Bahrain atau tim nasional Suriah. Kenapa? Karena jika menang melawan tim dengan ranking lebih tinggi, poin yang didapat bisa melonjak signifikan. Tapi jika kalah, risikonya tetap terkontrol dibanding melawan tim top Asia. Ini bukan kebetulan, ini perhitungan. Di sisi lain, John Hertman juga menyiapkan pendekatan yang tidak kalah penting. Targetnya bukan sekadar menang, tapi menang dengan efisiensi tinggi. Artinya, minim kesalahan di lini belakang, maksimal dalam memanfaatkan peluang, dan menjaga konsistensi sepanjang pertandingan. Karena satu kemenangan saja tidak cukup. Indonesia butuh rangkaian hasil positif agar ranking benar-benar naik secara signifikan. Dan yang paling menarik, PSSI juga disebut mempertimbangkan kombinasi lawan. Satu tim kuat untuk uji kualitas, dan satu tim yang lebih bisa dikontrol untuk mengamankan poin. Strategi 2 lapis ini bisa jadi kunci. Jika berhasil, maka dalam satu FIFA Matchday saja, Indonesia bisa langsung melonjak beberapa peringkat. Dan jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, posisi Indonesia akan berubah dari sekadar peserta menjadi tim yang mulai diperhitungkan di Asia. Karena kali ini, Garuda tidak hanya bermain untuk menang, tapi bermain dengan rencana besar untuk naik level secara nyata di peta sepak bola dunia. Dan jika strategi itu benar-benar berjalan sesuai rencana, maka dampaknya tidak akan berhenti di satu FIFA Matchday saja. Ini bisa jadi titik awal lonjakan besar bagi tim nasional Indonesia di ranking dunia. Bayangkan skenarionya. Indonesia menghadapi tim dengan ranking di atas seperti tim nasional Bahrain atau tim nasional Suriah, lalu mampu meraih hasil positif. Dalam satu momen itu saja, poin FIFA bisa naik signifikan. Dan bukan cuma angka yang berubah, tapi juga cara dunia melihat Indonesia. Karena di sepak bola internasional, ranking bukan sekadar angka. Itu adalah identitas dan posisi di peta kekuatan dunia. Di balik itu, John Hertman disebut sudah menyiapkan target bertahap. Bukan langsung lompat jauh, tapi naik secara konsisten. 1 kemenangan, naik sedikit. 2 kemenangan, mulai diperhitungkan. 3 hasil positif beruntun, mulai ditakuti. Dan disitulah efek domino akan terjadi. Semakin tinggi ranking Indonesia, semakin besar peluang menghadapi lawan yang lebih kuat. Dan semakin besar pula kesempatan untuk berkembang lebih cepat. Inilah yang sedang dibangun oleh PSSI. Bukan hanya tim untuk hari ini, tapi fondasi untuk masa depan. Karena target sebenarnya bukan hanya naik beberapa peringkat, tapi mengubah status Indonesia di Asia.
Dari tim yang dulu diremehkan, menjadi tim yang sekarang harus diperhitungkan. Dan jika semua ini berhasil dijalankan, maka FIFA Matchday bulan Juni bukan hanya sekadar jadwal pertandingan, tapi bisa dikenang sebagai awal dari era baru sepak bola Indonesia. Dan di tengah semua rencana besar itu, mulai muncul satu kejutan yang ternyata bukan sekadar tambahan pemain, tapi bagian dari visi jangka panjang tim nasional Indonesia. Nama yang mulai naik ke permukaan adalah Luke Fikri, sosok yang disebut-sebut sedang dalam proses dan berpotensi menjadi salah satu pemain yang paling cepat bergabung. Informasi yang beredar menyebut prosesnya sudah berjalan, dan jika tidak ada hambatan, Luke Fikri bisa langsung masuk dalam skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026. Dan disinilah skenario menarik mulai terbentuk. Jika Luke Fikri benar-benar bergabung, maka lini depan Indonesia bisa punya kombinasi baru yang sangat dinamis bersama Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Pergerakan cepat, fleksibilitas posisi, dan kemampuan membaca ruang bisa jadi senjata utama. Bukan hanya itu, kabar lain yang tak kalah penting datang dari Marcelino Ferdinand. Setelah sempat menjalani pemulihan pasca operasi, peluangnya untuk kembali merumput mulai terbuka. Jika ia benar-benar kembali, maka Indonesia tidak hanya mendapat tambahan tenaga di lini depan, tapi juga kreativitas di lini tengah yang selama ini jadi kunci permainan. Dan di titik ini, gambaran besar mulai terlihat. John Herdman tidak hanya mengumpulkan pemain. Ia sedang menyusun komponen skuad yang bisa dipakai jangka panjang. Pemain muda, pemain diaspora, pemain naturalisasi. Semuanya disatukan dalam satu sistem. Tujuannya bukan hanya untuk satu pertandingan, tapi untuk membangun tim yang stabil dan kompetitif dalam waktu lama. Jika semua ini benar-benar berjalan sesuai rencana, maka FIFA Matchday bulan Juni nanti bukan hanya jadi ajang uji coba, tapi bisa menjadi momen pertama kita melihat kerangka utama Timnas Indonesia masa depan.